Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali. Kita akan belajar kitab ke-8 dalam perjanjian lama, yaitu kitab Rut. Selamat mengikuti. Penulis, kitab Rut tidak menjelaskan nama penulisnya. Tradisi menyatakan Nabi Samuel sebagai penulisnya. Tanggal penulisan kitab Rut tidak dapat dipastikan dari sudut pandang yang digunakan. Mungkin ditulis dalam kurun waktu antara 1011 sampai 931 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, kitab Rut dituliskan kepada bangsa Israel. Kitab ini mengajarkan bahwa kasih yang tulus kadang-kadang memerlukan pengorbanan yang ikhlas pula. Tanpa memperdulikan keuntungan kita dalam kehidupan ini, kita dapat hidup sesuai dengan perintah Allah. Kasih yang tulus dan kebaikan akan mendapatkan balasan. Allah melimpahkan berkat kepada mereka yang ingin hidup taat. Kehidupan yang taat tidak menyisakan kecelakaan pada rancangan Allah. Allah berbelas kasihan kepada mereka yang berbelas kasihan. Ayat kunci, Rut 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Rut 3 ayat yang ke-9. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Rut 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Rangkuman. Permulaan kitab Rut dimulai dari negara berhala Moab, suatu daerah yang terletak di timur Laut Mati. Baru kemudian dilanjutkan ke kota Bethlehem. Kisah ini terjadi di kala kejatuhan dan pembangkangan Israel di masa hakim-hakim. Musim paceklik menyebabkan Elimelek beserta istrinya, Naomi, mengungsi ke negara Moab. Elimelek meninggal dan Naomi harus hidup di negeri asing bersama kedua putranya, yang kemudian menikah dengan wanita Moab, Orpah dan Rut. Tidak lama kemudian, kedua putra itu mati, dan Naomi sendirian dengan Orpah dan Rut di tempat asing. Orpah kembali ke rumah orang tuanya, tetapi Rut bersikeras mendampingi Naomi dalam perjalanan mereka pulang ke Bethlehem. Kisah cinta dan pengabdian ini berakhir dengan perkawinan Rut dengan orang kaya bernama Boas, yang kelak melahirkan Obed, yang nantinya akan menjadi kakek Daud dan nenek moyang Yesus. Ketaatan membawa Rut menjadi salah satu garis keturunan Kristus yang terhormat. Bayangan. Salah satu tema besar kitab Rut terkait konsep penebus kerabat Boas, seorang sanak Rut dari keluarga suaminya, melaksanakan tugasnya sebagaimana tertulis dalam hukum Musa yang menebus sanak yang miskin. Imamat 25 ayat 47-49. Skenario ini kelak diulang oleh Kristus yang menebus kita, orang-orang yang miskin secara rohani dari jeratan dosa. Bapa surgawi mengutus anaknya kepada salib supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara Kristus, ketika ia menjadi penebus kita, kita menjadi kerabatnya. Praktek. Kedaulatan Allah yang agung dapat jelas dalam kisah Rut. Ia menuntun setiap langkahnya sampai ia menjadi anaknya dan sekaligus menggenapi rancangannya, di mana ia menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Matius 1 ayat yang ke-5. Sama halnya kita juga tahu pasti kalau Allah mempunyai rancangan bagi semua orang. Sama seperti Naomi dan Rut mempercayainya untuk menyediakan segala sesuatu. Demikian pula sebaliknya, kita meneladani mereka. Kita melihat dalam diri Rut ada figur seorang wanita teladan yang berbudi, seperti yang dimasukkan dalam kitab Amsal pasal 31. Selain mengabdi kepada keluarganya, Rut 1:15-18, Amsal 31 ayat 10-12, dan setia kepada Allah, Rut 2 ayat 12, Amsal 31 ayat 30. Kita melihat dalam diri Rut figur wanita yang kata-katanya saleh.
baik kepada Naomi maupun kepada Boas. Kata-katanya penuh dengan kasih, kebaikan, dan hormat. Ia seperti wanita berbudi yang digambarkan dalam Amsal 31. Dibukakannya mulutnya dengan akal budi, dan pengajaran kemurahan ada pada lidahnya. Ayat yang ke-26. Tentunya wanita di zaman ini juga harus menjadi teladan seperti Rut. Demikian sahabat cinta Alkitab, sebuah pembahasan tentang kitab Rut untuk kita melihat figur seorang wanita yang sungguh luar biasa, mencintai tanpa kemudian punya banyak syarat, seperti cinta Kristus yang dimiliki, yang harus kita miliki, kita hidupi dan kita jalani. Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali di dalam kitab yang ke-9, di dalam kitab Samuel.